warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Pada dasarnya, BPR adalah singkatan dari Bank Pengkreditan Rakyat. Bank ini sudah sangat sering kita temui di kota kecil sampai pelosok kecamatan. Selain itu, popularitas dari bank ini juga tidak kalah dengan bank umum lainnya. Meningkatkan layanan transaksi digital, nyatanya peran bank ini masih sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Meskipun data perbankan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang mempunyai rekening bank baru 40% saja. Adanya BPR sendiri memang sejak awal lebih fokus dalam melayani masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil dan kelompok yang lebih kecil lagi, yang selama ini memang belum bisa terjangkau secara maksimal oleh bank umum. Untuk itu, dalam melakukan kegiatan usahanya, BPR lebih terbatas pada proses bisnisnya, karena memang tidak bisa memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran masyarakat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Bank Pengkreditan Rakyat dan fungsi dari Bank Pengkreditan Rakyat. Oke, jadi langsung aja kita simak materinya. Yang pertama yaitu pengertian BPR. BPR adalah salah satu bank yang paling banyak dicari karena jasanya paling banyak diperlukan untuk masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, saat ini sudah banyak sekali jenis BPR yang tersebar di pedesaan Indonesia, sehingga setiap masyarakat bisa merasakan manfaat BPR. Tidak bisa kita pungkiri lagi bila saat ini bank sudah menjadi pilihan yang paling utama bagi masyarakat Indonesia dalam hal menyimpan uangnya. Karena sudah semakin banyak masyarakat yang sadar bila menabung uang di bank adalah cara yang paling aman untuk menyimpan uang, terlebih lagi jika nominalnya sangat banyak. Yang kedua yaitu tentang fungsi bank BPR. Jenis BPR yang terdapat di desa adalah BPR mencakup lumbung desa dan bank desa. Pada dasarnya, BPR bukanlah badan kredit desa seperti halnya LDKP, Bank Pasar, BKPD, atau Bank Pegawai. Adapun jenis BPR yang termasuk ke LDKP ini adalah perusahaan daerah, koperasi, PT, dan beberapa jenis BPR lainnya. Tentunya BPR yang berada di desa ini mampu menyediakan layanan perbankan untuk masyarakat desa. Di sini saya akan menyebutkan fungsi lain dari BPR, yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan. Saat ini masih banyak sekali masyarakat yang awam tentang fungsi dan juga tugas utama BPR. Terlebih lagi untuk mereka yang tinggal di desa, mereka masih ragu untuk menyimpan uangnya di bank, sehingga kebanyakan dari mereka lebih memilih menyimpannya di rumah saja. Oleh karena itu, salah satu fungsi dari Bank BPR adalah memberikan edukasi mendasar pada masyarakat terkait sistem perbankan. Yang kedua, membuat pemerataan kesempatan untuk membuka usaha. Di zaman yang serba digital seperti saat ini, banyak anak muda yang mempunyai ide bisnis yang unik dan baru. Ketika ide ini perlu diwujudkan, tentunya mereka memerlukan modal keuangan yang cukup. Oleh karena itulah BPR hadir. Terlebih lagi sebagai ide bisnis yang unik, ini tidak hanya berasal dari masyarakat perkotaan saja, tapi bisa juga dari remaja yang tinggal di pedesaan. Fungsi selanjutnya dari BPR ini adalah menciptakan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk membuka usaha. Yang ketiga, mempercepat pembangunan di desa. BPR memang lebih banyak dibangun di desa. Untuk itu, fungsi lain dari BPR adalah membantu mempercepat pembangunan yang ada di dalam suatu desa, sehingga seluruh desa yang ada di Indonesia tidak lagi ketinggalan zaman karena kekurangan informasi terkait dunia usaha. Dalam hal ini, peran BPR adalah guna memberikan edukasi pada masyarakat terkait pola pembangunan nasional saat ini. Selain itu, mereka juga bertugas membuat suatu desa agar lebih maju dari yang sebelumnya. BPR akan memberikan dana pinjaman pada desa agar mereka bisa melakukan pembangunan desa lebih cepat. Yang keempat,
Menyediakan layanan perbankan. Fungsi utama lainnya dari BPR adalah menyediakan pelayanan perbankan yang bisa digunakan oleh setiap warga pedesaan. Pelayanan perbankan yang disediakan oleh BPR ini bisa dibilang sangatlah membantu, terlebih lagi bila lokasi desa jaraknya sangatlah jauh dengan bank umum yang berada di pusat kota. Sehingga kehadiran BPR bisa membantu masyarakat desa dalam memperoleh pelayanan perbankan tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh ke kota. Layanan perbankan ini bisa berbentuk tabungan perseorangan ataupun memberikan layanan pinjaman dana untuk mereka yang memerlukan model pinjaman usaha. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, bisa kita simpulkan bahwa Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR adalah salah satu bank yang paling banyak dicari karena jasanya paling banyak diperlukan untuk masyarakat Indonesia. Terlebih lagi saat ini sudah ada banyak sekali jenis BPR yang tersebar di pedesaan Indonesia, sehingga setiap masyarakat bisa merasakan manfaat BPR. Jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang Bank Pengkreditan Rakyat. Ya Allah, saya benar Bapak kenapa? Aku ngeliatin bangunan sebelah. Ini Jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang pik. Tadi aku belum ngucapin terima kasih. Tidak. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang.